Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Linux, maka kita juga bicara tentang kebebasan. Kenapa? Karena Linux identik dengan kebebasan. Bicara Linux adalah bicara tentang kebebasan, bicara tentang freedom. Linux identik dengan kebebasan. Salah satu kebebasannya adalah bebas untuk menggunakan. Nah, bebas kita mau menggunakan atau tidak menggunakan, tidak ada paksaan. Kalau kita mau menggunakan, ya kita tinggal download saja, kemudian diinstal, dipakai. Nah, bebas ya. Dan kita juga bebas kok untuk menghapus lagi, melakukan uninstall, kemudian mau diinstal lagi, bebas. Kita juga bebas untuk memilih macamnya ya. Kita mau pakai distro apa? Bebas, nggak ada paksaan. Mau pakai Slackware seperti yang kami gunakan, Fedora seperti yang digunakan oleh Linus Torvalds, pengembang utama dari Linux, atau Debian, salah satu distro yang sudah sangat matang juga selain Slackware. Bebas ya, tidak ada paksaan. Harus menggunakan Linux, Slackware, harus menggunakan Ubuntu, tidak ada paksaan. Nah, kemudian penggunaannya juga bebas. Kita bisa menginstal aplikasi apapun, insya Allah ya, selama sama-sama mendukung kebebasan. Kita boleh memakainya, pokoknya kita bebas lah. Kita mau gunakan seperti apa aplikasi itu, bebas. Kita sering-sering pakai boleh, kita jarang pakai juga nggak masalah kan. Mau kita install uninstall berulang kali sekalipun nggak masalah. Kemudian kebebasan berikutnya ya, kebebasan yang lain ya, adalah kebebasan untuk menyebarluaskan ya. Bebas untuk mendownload, dan kita juga bebas untuk ngasihkan ke orang lain. Misal saya pakai Slackware, saya bebas mempromosikan Slackware, nggak hanya mempromosikan saja, tapi file ISO-nya saya berikan ke teman saya boleh, atau sudah saya kemas dalam bentuk DVD ataupun flash disk, saya berikan ke ratusan teman saya, nggak masalah ya. Kita bebas untuk menyebarluaskan ya, dan kita nggak terikat dengan kayak serial number misalnya, kemudian harus aktivasi. Nah, kita tidak perlu repot-repot kayak gitu, bebas pokoknya. Nah, kebebasan yang lain adalah kita sebagai pengguna itu bebas untuk melakukan modifikasi. Nah, kalau kita tahu caranya, kita bebas melakukan modifikasi ya. Kalau belum tahu caranya, kita bisa cari tutorial-tutorial ya. Kita bisa, paling enggak kita bisa baca-baca dokumentasi yang sudah
secara default dimasukkan. Nah, melalui komen manual ya, biasanya uh, semua yang ada di Linux itu sudah ada dokumentasinya. Baik dokumentasi itu sebenarnya sudah langsung terinstall di dalam sistem, sudah langsung include, atau dokumentasi itu diarahkan ke website dari pengembangnya. Yang penting ada dokumentasinya. Jadi penggunanya kalau belum tahu caranya, cara menggunakan, cara melakukan modifikasi, itu bisa baca-baca panduannya. Nah, kalau dari pengembang resminya terbatas, nah, kita bisa mencari dari pengguna yang lain. Dan biasanya sangat kompatibel ya. Misal saya menuliskan tutorial cara install software apa di Slackware. Semua Slackware bisa. Cara mengatasi wifi yang putus nyambung, nah itu insya Allah semua distro bisa dipakai. Semua versi insya Allah bisa. Ya, nggak masalah ya. Prinsipnya sama. Mana yang dimodifikasi, cara penggunaan, cara modifikasi, sumber-sumbernya sudah tersedia. Jadi ini benar-benar sangat mendukung ya ekosistem dari kebebasan. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih jauh ya, berkenalan ya. Kita berkenalan dengan aplikasi, dengan salah satu saja aplikasi yang betul-betul mendukung kita untuk melakukan kebebasan-kebebasan itu. Saya menyebutnya ini sebagai aplikasi atau software yang sapu jagat ya. Apa gunakan istilah sapu jagat ya? Saya menyebutnya adalah sapu jagat karena dengannya, nah, dengan software ini, dengan aplikasi ini, dengan package ini, ya, kita bisa melakukan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan ini. Nah, aplikasi sapu jagat itu apa? Terminal emulator. Nah, salah satu terminal emulator adalah konsol. Jadi, hari ini kita akan berkenalan dengan konsol, ya, suatu aplikasi terminal emulator yang dikembangkan oleh KDE. Dan karena Slackware itu memasukkan KDE sebagai set package-nya, maka secara otomatis ketika kita menginstal Slackware ya, secara default sudah terinstall konsol. Kita tidak perlu melakukan install lagi. Nah, konsol ini aplikasi sapu jagat. Semua hal bisa kita lakukan ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kenapa? Karena konsol ini adalah tempat kita atau media kita untuk berinteraksi dengan sistem ya. Kalau kita mau melakukan modifikasi, kita mau melakukan apapun, kita bisa melalui terminal emulator. Dalam hal ini, contoh kali ini adalah konsol. Terminal emulator yang lain ya, itu ada Xterm, ada juga UXterm, ada XFCE terminal, dan lain sebagainya. Nah,
prinsip penggunaan antar terminal emulator satu dan yang lain sama ya, sebenarnya sama ya. Yang utama adalah yang ini ya, ketika kita uh, membuka terminal emulator, yang pasti ada adalah ini ya, suatu background kemudian ada tulisannya. Nah, kalau konsol ini uh, tulisan secara default ya, tulisannya fontnya warnanya putih, background hitam. Nah, berkebalikan dengan extern ya. Kalau extern terminal emulator yang sudah uh, jauh lebih tua ya daripada konsol, yang lebih tua daripada konsol ini tulisannya hitam, fontnya hitam ya, tulisannya hitam, backgroundnya putih. Kalau pemirsa semuanya memperhatikan banyak video-video yang ada di channel kami ya, yang kami buat itu banyak yang melibatkan harus mengetikkan suatu perintah ya, misal untuk download MP3 dari berbagai surah Al-Quran ya, dari Syekh Sa'ad Al-Qumdi misalnya ya, itu kan menggunakan ya, mengetik ya sesuatu ya, mengetik wget kemudian URL-nya, atau juga ketika kami menunjukkan bagaimana cara menginstal suatu software ya, mengetikkan select pkg kemudian mengetikkan sbo pkg. Nah, itu aplikasi yang kami gunakan adalah konsol, aplikasi sapu jagat ini ya. Nah, istilah aplikasi sapu jagat ini murni dari kami sendiri ya, kami menyebutnya aplikasi sapu jagat karena bisa melakukan banyak sekali hal ya dengan terminal emulator, khususnya konsol ini. Kalau Anda merasa keberatan ya nggak masalah juga sih, Anda punya penyebutan lain yang lebih keren ya silahkan saja ya. Nah, bagian-bagiannya ya, ini bagian yang paling dominan ya, yang bagian ini background hitam kemudian tulisan putih ya, ini bagian utamanya, tempat kita mengetikkan komen-komen, mengetikkan perintah-perintah ya. Mau ngapain nih? Nah, misal uh, kita mau tahu sekarang kita berada, ini direktori aktifnya itu direktori mana, nah, kita berada di folder mana sih. Nah, kita bisa klik bisa ketik pwd ya, pwd. Oke, nah, ternyata di home directory ya, memang secara default biasanya semua terminal emulator termasuk konsol di sini inisiasinya pertama kali membuka adalah pathnya yang dibuka adalah home directory dari user. Nah, di sini perintah pwd ya, atau pwd merupakan singkatan dari print working directory, yang artinya untuk menyetak ke dalam monitor untuk memberikan informasi ya, working directory, direktori kerja, di mana direktori aktif saat ini. Nah, ini ada slash home slash sasongko ya. Ini sasongko ini user ID-nya ya, username ya, karena nama saya Sasongko jadi saya bikin usernya ya Sasongko gitu, biar mudah aja. Ini suatu hal yang sederhana ya, kita bisa mengetikkan perintah yang lain kok. Misalnya kita mau membuka suatu aplikasi apa gitu juga bisa.
Ini bagian utamanya ya, tempat kita mengetikkan perintah-perintahnya. Itu di sini. Ya. Kemudian bagian yang lain ya, kita mulai dari yang paling atas ini ya. Atas ini ya. Nah, ini ada ketika icon kecil ini kita klik ya, ada opsi untuk maximize, minimize ataupun aksi yang lain ya, atau mau close. Nah, aksi yang lain move atau pindah, resize untuk mengubah ukuran, kemudian keep above other itu untuk selalu dominan ya di atas dari Windows yang lain, aplikasi yang lain gitu kan. Kalau kita membuka misalnya di sini membuka konsol, kemudian kita juga membuka Mozilla Firefox, kemudian kita membuka LibreOffice. Nah, maka kalau kita keep above others, maka konsol ini akan selalu menjadi aplikasi yang utama, yang paling atas ya, yang selalu aktif. Sebaliknya kalau kita pilih yang keep below ya, hanya ya istilahnya kita tidak terlalu aktif ya, mungkin kita hanya untuk memantau saja, maka kita klik yang keep below. Kemudian bisa juga full screen, nah, dan lain-lain ya untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Kemudian ini ada new tab, bisa kita klik new tab. Nah, ini kalau kita klik maka ini akan muncul tabnya ya. Nah, satu, ini yang kedua, ini yang lama, ini yang baru. Nah, semakin banyak ya pilihan. Maksudnya dalam satu aplikasi ini kita bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus ya, dengan banyak sekali tab misalnya. Dan kalau tabnya mau kita close ya, ini ada tombol close-nya. Close, close. Bisa kita close ya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian sebelahnya ada split view. Apa itu split view? Kita coba klik. Nah, split view ini akan membagi ya menjadi dua sama besar ya, kiri kanan atau atas bawah. Misal split view left right. Nah, ini contohnya split view left right. Atau ini split view top bottom. Nah, ini kita split, kita bagi. Ini masing-masing tetap kita bisa menjalankan perintah yang berbeda. Sama seperti tab ya prinsipnya, cuman ini dalam satu pandang dari aplikasi ini kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Dan seterusnya ini bisa dieksplorasi sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ini yang nggak kalah penting adalah copy paste ya. Biasanya kalau kita berhubungan dengan kalau kita ingin menjalankan suatu komen yang komennya itu cukup panjang ya, atau mungkin kita mau melakukan kita menemui suatu error, kemudian kita ingin menyampaikannya ke yang lain gitu kan, misal kita share ke suatu forum ya, misal kita mau install sesuatu kemudian muncul error, maka kita untuk mengkomunikasikan dengan yang lain, misal kita mau buka forum, nah, di forum Linux Question misalnya kita menanyakan kenapa ini error, nah, kita bisa menampilkan pesan errornya ya menggunakan ini copy paste ini ya.
kita klik ini, kemudian kita klik copy, atau untuk sebaliknya ya, ketika di forum atau tutorial dan lain sebagainya itu memberikan suatu masukan, coba ketikkan perintah ini bla 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 bla. Kalau misal terlalu panjang ya, atau kita penggunanya males mengetiknya, maka bisa di copy kemudian di paste. Nah, dan lagi kemudian ada find, ini untuk mencari ya, melakukan pencarian pada output yang keluar di terminalnya itu. Misal error yang mana aja, nah, itu bisa ya. Nah, apakah hanya ini saja fiturnya dari konsol? Tentu saja tidak ya, ada lagi, kita bisa explore lagi. Klik ada configure ini ya. Nah, ini masih bisa kita atur ya. Ini fitur-fitur yang cukup lengkap ya ini ya. Nah, misal configure window manager, kita bisa melakukan banyak hal ya, konfigurasi settingan, pengaturan melalui sini. Ini banyak ya, config mau special application atau special window atau window manajernya. Nah, kita bisa mengatur lagi posisinya, posisi toolbarnya, icon size-nya. Kalau mau ini di klik kanan ya. Nah, klik kanan kemudian akan toolbar setting. Dan icon size-nya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan konsol ini, maka saya menyebutnya sebagai aplikasi sapu jagat. Saya banyak menggunakan konsol ya, karena kaya akan fitur ya, yang telah disebutkan ya. Untuk eksplorasi berikutnya, insya Allah ya, kalau ada kesempatan nanti akan kita bahas lagi lebih dalam ya, tentang konsol ini. Jadi untuk saat ini kita sudah berkenalan dengan konsol ya, salah satu terminal emulator yang banyak digunakan di Linux ya, distro Linux. Terutama yang kami gunakan ya, distronya adalah Slackware dan menyertakan KDE. Konsol ini dikembangkan oleh KDE, maka secara default konsol sudah terinstall dan menjadi terminal emulator bawaan. Demikian pengenalan ya sedikit tentang konsol ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.